teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, ya hasil undian kemarin masih berasa ya. Kita mendapatkan lawan yang ya di luar ekspektasi ya. Bisa kemungkinan ketemu City kemarin, Madrid, tetapi kita mendapatkan lawan Benfica. Tetapi tetap Benfica bukan lawan yang gampang. Oh ya sahabat Bob, selamat ulang tahun buat Zeko. Sekarang usianya sudah 37 tahun, tapi belum menunjukkan penurunan. Walaupun dia belum mencetak gol, tapi sebelum gua lanjut, sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Ya, semoga semakin sehat dan gacor kembali ya Zeko ya, yang lagi berulang tahun dan terus membantu Inter mendapatkan apa yang mereka inginkan di musim ini ya sahabat Bob. Nah sahabat Bob, ini juga berita baik buat kita ya, bahwa Darmian, Barella, Acerbi dan Di Marco dipanggil ke skuad Italia ya untuk kualifikasi Euro 2024 ya, melawan Inggris dan Malta. Ini Darmian usia 34 tahun, Acerbi usia 35 tahun ya. Terus kalau Barella masih 25 tahun, si Di Marco juga 25 tahun. Jadi masih muda, dan ini adalah salah satu kekuatannya ya, untuk timnas Italia. Kalau si Bastoni kan masih cedera, jadi ya nggak dipanggil sahabat Bob. Jadi ya selamat buat mereka, gacor di timnas dan juga gacor di Inter sahabat Bob. Nah ini mengomentari kemarin hasil undian ya, di video gue sebelumnya juga ada. Nah ini mantan striker Inter, Arturo ya. Benfica telah banyak berkembang, tapi Inter memiliki skuad hebat dan dapat menangani pertandingan perempat final. Jadi sebenarnya kalau kita melihat ya, bagaimanapun ketemu dengan Benfica ini bukan lawan muda, tetapi dalam kira-kira ya dirasa gitu bahwa Inter mampu mengalahkan Benfica. Sama waktu Inter ketemu dengan Porto, bahwa Inter sanggup untuk melewati hadangannya Porto. Ternyata itu bisa. Semoga dengan Benfica juga begitu. Karena ya kalau contoh kita ketemu dengan City, ya para fans mungkin dapat pesimis dulu. Wah bakal dihajar, bakal apa. Tetapi kita nggak boleh begitu sebenarnya ya sahabat Bob ya. Bagaimanapun kita tetap optimis. Yang namanya kita sebagai fans, kita harus mendukung dan juga all out mendukung tim kita. Jangan meremehkan kekuatan Inter sendiri sahabat Bob ya. Semoga ke depan jauh lebih baik Inter ya. Nah, ini sedikit kata si Fabrizio Biasin ya. Tidak malu mengatakan Inter Milan dan AC Milan di perempat final Liga Champion yang paling terbatas. Jadi gini sahabat Bob. Jadi dari 8 tim yang masuk ke perempat final, bahwa ya kekurangan yang paling berkekurangan tuh ya sebenarnya Inter dengan Milan. Ya, paling faktor yang keterbatasan Inter dan Milan itu adalah masalah keuangan ya. Juga di musim ini mereka mengalami peningkatan dan penurunan. Jadi ya bagaimanapun positif sekali ya Inter dan Milan masuk ke perempat final ya. Seperti yang gue bilang tadi, bahwa faktor keuangan banyak sekali yang mempengaruhi Inter, Milan juga begitu. Kalau Napoli kan memang stabil secara keuangan, secara skuad mereka lebih stabil. Tapi kalau kita berbicara kekuatan ya sebenarnya Inter tuh paling kuat. Cuman ya itu, masalah Interan di dalam itu pasti juga mempengaruhi yang namanya kestabilan di dalam. Tapi ya bersyukur, kata Fabrizio Biasin, ini kita juga sebagai fans, kita mensyukuri Inter maju ke perempat final ya. Terus juga ini kita kalau berbicara menyoroti sedikit bagaimana Mkhitaryan menjadi yang sangat diperlukan di 2023. Ya kalau kita berbicara waktu di 2022 dia kan masih sering menjadi cadangan, tetapi di 2023 dia mempunyai peran yang luar biasa. Biasanya dia kan jauh lebih maju ke depan. Sekarang dia menjadi gelandang box to box, di kanan Barella, di kiri dia Registanya Hakan, dan ini ternyata kita nggak menyangka ya, dengan usia dia 34 tahun dan dia sering bermain 90 menit dan dia menunjukkan karakternya dia juga sering mencetak gol. Ini adalah kelebihannya Mkhitaryan. Jadi ya salah satu keuntungan kita mendapatkannya free dari Roma itu adalah sangat membantu ya. Selain itu Mkhitaryan telah terbukti memiliki kemampuan untuk mencetak gol. Sesuatu semakin sering yang terjadi dalam terakhir pertandingan ya. Hasil akhir adalah bahwa pemain Armenia ini telah menjadi pemain yang hanya menjadi nama depan di lembar tim Minggu.
demi minggu, dan ini hampir tidak diharapkan di awal musim. Dan luar biasa ya, Mkhitaryan sangat atraktif, sangat membantu. Jadi ini adalah contoh begitu bijak dan begitu cerdasnya transfer Opa Marotta dengan Ausilio ya. Ya, kita berharap terus Inter bisa mendapatkan pemain-pemain yang diincar. Nah, ini juga sebelumnya gue bilang bahwa penggantinya siapa, penggantinya si Skriniar kan tadi juga ada Solet ya. Nah, ini ternyata Inter masih menargetkan Benjamin Pavard. Tentang pembicaraan kontrak dengan Munich, akan ada waktu untuk mendiskusikan masa depan saya di musim panas. Jadi Pavard ini dia melakukan satu wawancara bahwa ya dia akan menikmati di Bayern Munchen dan akan meraih piala-piala, dan kontraknya juga akan habis tahun depan. Dan ini belum ada kejelasannya. Kalau mereka memperpanjang kontrak di Bayern Munchen, ya udah Inter mundur. Tetapi kalau Pavard akhirnya tidak memperpanjang kontrak di Munchen, Inter akan jor-joran akan mengejar Pavard, karena pasti yang namanya free ya, tinggal bagaimana negosiasi sama yang namanya gajinya, sahabat Bob. Jadi ini ahlinya Opa ya, jadi kita serahkan ke Opa. Nah, ini sedikit dari Jose Mourinho. Inter Milan dan AC Milan bermain bertahan tapi serius untuk mencapai perempat final Liga Champions. Jadi Mourinho juga mengomentari bahwa baik Inter dan Milan sama-sama lolos dari ikatan mereka dengan memainkan gaya permainan bertahan tetapi memainkan pertandingan yang sangat serius. Kata Mourinho tentang keduanya, jika Anda bisa mendapatkan hasil yang Anda butuhkan di leg pertama, seharusnya tidak ada yang mengkritik Anda karena Anda bermain di leg kedua. Benar banget, sahabat Bob. Jadi ini Mourinho aja berkata begitu gitu. Iya, kalau kita unggul di leg pertama, terus di leg kedua kita bermain terbuka, kita akhirnya kalah dan nggak lolos, itu adalah bencana ya. Jadi kayak si Cassano, kayak Adani, kayak siapapun lah, nggak usah ditanggapin omongannya kalau menurut gua gitu ya. Mau main jelek, mau main apa, yang penting lolos. Bagaimana kita ingat dulu Jose Mourinho ya, melawan Barcelona, melawan apa, waktu akhirnya Inter memenangkan Liga Champions itu loh. Thank you Mourinho ya, ini menurut gua bagus. Nah, ini sedikit kata Capello, Inter favorit melawan Benfica. Jika mereka serius, mereka adalah tim yang terkuat di Italia. Ini kita memang tidak bisa pungkiri bahwa memang skuad yang terkuat sekarang di Italia itu memang Inter. Cuman ya itulah konsistensi Inter itu yang perlu yang dijaga ya. Terus Inter siapa yang memulai sebagai favorit antara Inter dan Benfica? Fabio Capello menanggapi catatan Corriere dello Sport Inter, tetapi hanya jika mereka memulai bermain secara nyata. Inter adalah tim terkuat di Italia, setidaknya dalam hal potensi, jaminan mantan pelatih tersebut. Jadi ya dia bilang itu ya kalau buat tentang Inter. Nah, ini yang menarik sahabat Bob adalah Chelsea akan menawar Onana, sahabat Bob. Wow ya. Chelsea sudah mengincar musim depan setelah pengeluaran gila-gilaan kemarin. Mereka menghabiskan sekian triliun dan ternyata Eduardo Mendy mungkin ditakdirkan untuk mengucapkan selamat tinggal London ya. Klub Todd Boehly ini dalam beberapa jam terakhir telah mengambil informasi rinci tentang Andre Onana. Ya, apakah Andre Onana akan meninggalkan Inter? Apakah Inter akan melepaskan Onana? Wow, kita lihat musim depan ya. Kita berharap Onana terus di Inter ya, tawaran 50-60 juta ya susah ditolak ya. Tetapi kita akan lihat apakah manajemen akan melepas, kita lihat aja nanti. Nah, terus Real Madrid juga mengincar Romelu Lukaku untuk memperkuat lini serangnya ya musim depan. Setidaknya ini diklaim oleh bursa transfer Spanyol ya, Vichajes ya. Jadi mereka menyatakan bahwa Real Madrid ya kan Benzema juga ada berumur. Jadi mereka membutuhkan yang namanya Lukaku. Ya kita tunggulah apakah benar atau tidak. Kita menunggu aja beritanya, sahabat Bob. Nah, ini sedikit yang dibilang oleh Andre Onana. Sebagai seorang anak, saya tidak pernah bermimpi, saya tidak pernah membayangkan saya akan menjadi pemain Inter. Ya, mimpi saya dimulai, saya bermain sepak bola dengan teman-teman saya saat masih kecil. Adapun mantan pemain Inter, mana yang ia miliki sebagai teman sekamar? Onana menyebutnya adalah Julio Cesar. Saya belajar banyak darinya.
Dan untuk siapa yang dia sukai sebagai rekan satu tim, pemain Kamerun itu menyebut Materazzi. Dia memiliki karakter dan kepribadian yang hebat, sahabat Bob ya. Jadi ya Onana ini kalau gua sih berharap dia bertahan. Ya ini kembali ke manajemen ya, karena dia didapatkan free. Terus ya kemungkinan kan kalau gua rasa sih enggak ya. Tapi kalau Chelsea ngotot ya kita lihatlah uang berapa yang dia tawarkan ya. Semoga Zhang tidak jual ya. Terus sahabat Bob, sebelum pertemuan dengan Juventus, Inter juga kehilangan Skriniar cedera ya, kita juga semoga dia juga cepat pulih lah, Bastoni juga. Jadi ya bagaimanapun ya kemungkinan nanti Stefan de Vrij, terus siapa Serbi dan Darmian itu akan bermain di back, dan kemungkinan nanti di depan juga Lukaku dengan siapa Toro akan bermain di awal, sahabat Bob ya. Besok gua coba bikin preview bagaimana nih peluang Inter untuk mengalahkan Juventus ya, sahabat Bob ya. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.